Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan ini kita akan berbagi pengetahuan baru. Kali ini kita akan memberikan praktek contoh mempresentasikan PowerPoint dari tugas akhir kita, baik itu tugas S1 ataupun tugas S2. Bagaimana kita membaca PowerPoint di hadapan dosen saat presentasi dengan waktu yang tidak lama. Karena waktu membaca PowerPoint itu hanya berkisar 6 sampai 10 menit. Sehingga dosen dan para hadirin yang hadir di acara seminar kita sebagai penonton mudah memahami dan tidak merasa bosan atas apa yang kita sampaikan. Oke, mari kita perhatikan apa yang harus disampaikan saat presentasi PowerPoint sebagaimana video berikut ini. Proposal penelitian saya ini berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Teluk. Yang pertama, latar belakang. Peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia. Kurikulum Merdeka itu sendiri disusun demi memenuhi kebutuhan zaman yang semakin hari semakin menuntut pendidikan kita yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Begitu pentingnya implementasi kurikulum Merdeka dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan, maka bagi saya perlu kiranya untuk melakukan kajian tersebut pada SMP Negeri 1 Teluk. Hal ini mengingat SMP Negeri 1 Teluk merupakan salah satu SMP yang sudah tergolong baik dalam aspek pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan tenaga SDM, baik guru maupun pegawai sekolah, serta prestasi belajar yang sudah mumpuni. Namun, peneliti masih mempertanyakan apakah gambaran mutu pendidikan yang sudah begitu baik di SMP Negeri 1 Teluk ini disebabkan karena diterapkannya kurikulum Merdeka atau memang sudah baik sejak sebelum diterapkannya kurikulum Merdeka. Jikapun ia disebabkan oleh adanya implementasi kurikulum Merdeka, maka perlu dilihat sejauh mana dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk. Sedangkan yang ketiga, bagaimana dampak implementasi kurikulum Merdeka terhadap mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Teluk. Kemudian, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diajukan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis dampak implementasi kurikulum Merdeka terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk. Kemudian, untuk memecahkan permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya, maka peneliti menggunakan dua konseptual yang menjadi teori dalam penelitian ini. Yang pertama, dilihat dari aspek implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka dalam kajian ini akan dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, bagaimana pengembangan kurikulum operasional sekolah.
penggunaan perangkat ajar, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, dan yang keempat, pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik. Sedangkan untuk mutu pendidikan itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kompetensi lulusan, kompetensi isi, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Kemudian, metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatannya yang bersifat kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah 1 orang, wakil kepala sekolah 1 orang, wakil kurikulum 1 orang, tata usaha 1 orang, komite sekolah 1 orang, guru mata pelajaran 5 orang, guru penggerak 1 orang, dan pihak pengawas sekolah 2 orang. Sehingga total informan atau responden yang akan diwawancarai sebanyak 13 orang. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan pengamatan atau observasi, di mana pada penelitian ini peneliti akan melihat secara langsung di lapangan bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Teluk tersebut. Kemudian untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang beliau mengatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data yang bersifat primer dan sekunder, kemudian mereduksi data tersebut, kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk deskriptif kata-kata atau kualitatif, dan tahap terakhir menarik suatu kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah ditemukan hasilnya. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.